Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Barakallahu fikum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di pagi kali ini kita akan mengkaji hadis ke-35 dari hadis Arba'in Nawawiyat. Taib, saya baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muallifi warhamna wanfa'na bifawaidi ilmihi wa taqabbal minhu salihah amalih. Qala al-muallif al-hadithul khamis wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sering ya kita jelaskan tentang Abu Hurairah karena memang banyak riwayat yang diambil dari beliau sehingga kemudian kita sering menjelaskan tentang profil beliau. Beliau ini adalah salah satu sahabat dengan periwayatan terbanyak, sekitar 5.000-an riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Ya. Beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia ini muncul dari beberapa orang Syiah menulis dan mendiskreditkan Abu Hurairah, seakan-akan Abu Hurairah dianggap di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berikutnya, Abu Hurairah ini dianggap memiliki keberpihakan kepada Bani Umayyah. Bahkan lebih daripada itu, beberapa riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dianggap mereka tidak sah karena oleh mereka ada terambil dari beberapa kitab tarajum, di mana disebutkan ada satu kata begini, karena Abu Hurairah idza utiya sakat wa idza lam yu'ta takallam. Ini kalimat kalau enggak dipahami betul, nanti akan muncul cara berpikir yang tidak baik tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Abu Hurairah itu kalau dikasih diem, kalau enggak dikasih dia bicara. Lah, ini kata banyak dinukil oleh orang Syiah. Di antaranya terambil dari Abu Hilyah. Sehingga kemudian beberapa orang mendiskreditkan Abu Hurairah. Padahal kita tahu bahwa Abu Hurairah ini jauh dari kehidupannya mendekat kepada penguasa, apalagi sampai kemudian dideskripsikan kalau beliau dikasih maka beliau apa? Diam, kalau nggak dikasih berbicara, maksudnya ngeritik gitu ya. Ini kalimat yang sering diungkapkan oleh beberapa orang-orang Syiah dalam periwayatan mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahkan dulu dari tahun 2012 sampai 2000
ya, ketika saya masih di Dewan Dakwah di bagian LPPI meneliti tentang Syiah itu, Abu Hurairah itu mereka nggak mau manggil Abu Hurairah, maka dipanggil dengan Abu Hura-Hura begitu, ya. Dan ini adalah sebuah tindakan yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita tidak mengetahui syariat kalau tidak sampai kepada kita riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Kenapa Abu Hurairah banyak dikritik? Karena bagi Syiah, apalagi di Sahih Bukhari, riwayat yang diambil dari Abu Hurairah adalah salah satu riwayat yang banyak. Maka di antara cara menggugurkan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menggugurkan apa? Salah satu sahabat yang punya riwayat yang banyak, yakni sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Sehingga kemudian ketika kapasitas Abu Hurairah ini diragukan, maka kemudian dalilnya akhirnya kemudian diragukan, ya, termasuk tentang imamahnya Abu Bakar, keimaman Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah, ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man kana mustannan falyastanni biman qad mat." Barang siapa yang ingin meneliti jejak kehidupan, maka ikutilah jejak orang yang sudah meninggal dunia. Fa inna al-ahya, karena orang-orang yang masih hidup belum bisa dijamin mereka aman dari fitnah. Siapa yang maksudnya meninggal dunia? Beliau maksudnya menunjukkan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini menunjukkan siapa? Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Rasulullah tegas, la tasubbu ahadam min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela satu pun dari sahabatku. Fa innahu law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha ahadahum walau nasifa. Kalaulah seandainya salah seorang dari kalian itu bisa berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu belum bisa menyamai sahabat meskipun separuhnya, ya. Makanya mereka punya kedudukan yang agung. Dan Abdullah bin Mas'ud menuturkan dalam satu riwayat yang lain, innallaha nadhara fi qulubil ibad wa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asfahum quluban fastafahu li risalatih. Allah melihat hati-hati hambanya, maka Allah lihat bahwa hati yang paling bersih itu adalah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jatuhkan pilihan risalah ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadhara ila baqil qulub. Kemudian Allah melihat hati sisa berikutnya. Maka fawajada quluba ashabihi asfahum quluban. Maka Allah mendapatkan hati para sahabatnya adalah hati yang paling bersih setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastafahum, maka Allah memilih mereka li sahabati, untuk menemani menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu haram hukumnya orang mencela sahabat, fa innahu qadhun, maka ketika ada orang yang mencela sahabat itu akan menciderai keadilan di dalam Islamnya. Maka para ulama hampir pada kata sepakat, ada orang yang mencela sahabat maka dia dihukumi fasik, turaddu syahadatuh, maka kesaksiannya ditolak, ya, karena dia bisa apa? Bisa merusak salah satu daripada prinsip besar di dalam Islam, ya. Nah, ini belajar dari apa? Menyikapi sahabat. Nah, terutama adalah salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardha. Dan sahabat Abu Hurairah ini adalah salah satu di antara ashabus suffah, orang yang tinggal, jadi Masjid Nabawi dulu
dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali luasnya sekitar 30 kali 35. Ya. 30 kali 5, panjangnya 35, lebarnya kurang lebih 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beli dengan sakunya sendiri, dengan uangnya sendiri, dibeli dari seorang anak yatim namanya Sahal dan Suhel. Dua anak yatim ini ingin mewakafkan kepada Rasul, tapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amal mereka tetap sampai, maka Rasulullah membelinya. Maka di sebelah selatan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun emperan untuk orang-orang yang hijrah ke Madinah, tapi mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabat kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah, salah satu di antara agenda Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Maka ada sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Ar-Rabi bin Anas, yang riwayatnya masyhur sampai Rabi bin Anas mengatakan, wahai Abdurrahman. Jadi Abdurrahman bin Auf, dan ini adalah syaratnya orang-orang kafir Quraisy, mereka hijrah tidak akan mendapatkan perlawanan, nyawa mereka tidak akan terancam dengan syarat seluruh harta mereka harus ditinggalkan. Mereka hanya memakai pakaian yang mereka pakai itu. Maka Abdurrahman ketika hijrah dipersaudarakan dengan Ar-Rabi bin Anas. Kata Rabi bin Anas, kalau kamu mau, aku akan memberikan kebun yang aku miliki 2/3. Ditolak oleh Abdurrahman. Nah, awalnya apa? Awalnya dikasih 1/3. Abdurrahman menolak. Dikira kurang, maka dikasih setengah. Dikira kurang, coba ini menunjukkan loyalitas persaudaraan karena Islam. Dikira kurang, maka kemudian dikasih 2/3. Ditolak oleh Abdurrahman bin Auf, ya, sampai kemudian ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Maka Abdurrahman punya value karena dia adalah seorang pedagang. Maka value-nya sebagai seorang pedagang, dia ke pasar Bani Qainuqa dengan membawa tali ikat kambing, pulang-pulang membawa 2 ekor kambing. Nah, ini Abdurrahman bin Auf keahliannya, ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka yang tidak mendapatkan tadi, ya, orang yang bisa menjamin hubungan persaudaraan yang di awal Islam itu, hubungan persaudaraan tadi itu sampai kemudian bisa saling mewarisi. Tapi kemudian hukum ini akhirnya terhapus ketika turunnya surah An-Nisa. Di situ ada ayat waris. Dulu saling mewarisi satu dengan yang lainnya kalau mereka meninggal dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka, ya, orang-orang yang tidak mendapatkan persaudaraan tadi, maka mereka ditempatkan di emperan di sebelah selatannya Masjid Nabawi, ya. Awalnya berjumlah 60 orang sampai kemudian menjadi kurang lebih 300-an orang. Maka siapa yang menyokong mereka? Rasulullah SAW kalau mendapatkan hadiah, maka beliau simpan hadiah tersebut untuk menyokong Ashabus Suffah, ya. Tayyib, salah satu Ashabus Suffah yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW yang kebiasaannya lapar, karena mereka kalau nggak mendapatkan sokongan, ya mereka akan menahan lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perjuangan Abu Hurairah untuk menyampaikan hadis, nyimpen hadis, disimpan, itu sampai merasakan lapar yang luar biasa. Sampai Imam Muslim sendiri, perawi hadis ini, itu meriwayatkan Abu Hurairah itu terbiasa menekan perutnya dengan kerikil yang kemudian diikat dengan kain supaya apa? Tergencet perutnya, laparnya itu tertahan. Kalau nggak bisa, maka beliau akan apa? Tengkurap. Bahkan sempat apa? Abu Hurairah itu beliau berhalusinasi sampai anak-anak kecil bilang junna Abu Hurairah. Abu Hurairah hilang kesadarannya, dia sedang apa? Gila meracau. Padahal beliau apa? Kelaparan sampai apa? Halusinasi. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Ya. Alah,
itu kebiasaan ashabus suffah, ya. Maka mereka menfokuskan waktunya akhirnya karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan orang yang menjamin bisa memperkerjakan mereka. Akhirnya mereka duduk di emperan masjid untuk banyak memfokuskan waktunya belajar dari Rasulullah SAW. Ini Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka beliau ketika masuk Islam, bagus Islamnya, dan ibunya ini telat dalam masuk Islamnya. Abu Hurairah selalu memohon kepada Rasulullah SAW agar mendoakan ibunya masuk Islam. Dan salah satu adab Abu Hurairah kepada ibunya, innahu la yakhruju an hadirati ummihi illa biidnin wasalam. Beliau ini tidak keluar dari tempat ibunya kecuali beliau memastikan izinnya. Keluar dari kamar, beliau salami dulu ibunya, meminta izin untuk pergi setelah hajatnya ibunya selesai. Kemudian keluar dari pintu rumah, balik lagi ke ibunya, memastikan apakah ibu hajatnya kepada saya sudah selesai. Beliau salam meminta izin. Keluar dari pagar rumah, beliau balik lagi menemui ibunya, meminta izin. Ya, nah ini adabnya Abu Hurairah kepada siapa? Ibunya. Nah, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu. Ini hadis prinsip di dalam akhlak, prinsip di dalam memberikan hak muslim dengan muslim yang lainnya. Kewajiban menjaga kehormatannya orang mukmin. Karena salah satu fitnah yang terjadi pertama kali di dalam Islam adalah fitnah hilangnya penjagaan terhadap hak muslim. Makanya dalam khutbah wada'nya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengingatkan, dan tema di dalam khutbah wada itu menunjukkan sesuatu yang penting yang harus dijaga. Ketika hal ini hilang, maka yang terjadi adalah fitnah di tengah-tengah umat. Maka Rasulullah menyebutkan di dalam khutbah wada'nya, al-muslimu alal muslim, muslim terhadap muslim yang lainnya, haramun alaihi damuhu wa irduhu wa maluh kahurmati yaumikum hadha wa baladikum hadha. Muslim terhadap muslim yang lain itu haram baginya untuk menyakiti kehormatannya, kemudian mendolimi hartanya. Jadi wajib saudara muslim kita itu dijaga kehormatannya, dijaga hak hartanya. Kemudian yang ketiga, damuhu, darahnya, keselamatannya. Ya, tayyib, sebagaimana keharaman kesucian negeri kalian, ini maksudnya Mekah, wa yaumikum hada, dan hari kalian ini maksudnya adalah Dzulhijjah. Rasulullah menyampaikan itu dengan tegas ketika khutbah wada. Dan tema hari ini di dalam hadis yang ke-35 adalah berkaitan dengan itu. Maka Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah muslim dengan muslim yang lainnya itu saling hasad. Ya, hasad, semuanya fahamnya makna hasad ya. Hasad sebuah kedengkian. Ibnu Qayyim menyebutkan usulul ma'asi thalathah. Akar dosa yang muncul pertama kali dalam kehidupan itu ada 3. Kenapa disebutkan akar dosa? Ini dosanya iblis. Yang menyebabkan iblis, yang menurut beberapa cerita Israiliyat, dulu dia adalah hamba Allah yang salih. Maka kemudian ketika Allah memerintahkannya untuk sujud, dia tidak mau sujud. Karena apa? Yang pertama hasadan, hasad kepada Adam alaihissalam. Yang kedua kibron, karena kesombongannya. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena bughdhon, karena kebencian dan kemarahannya terhadap perintahnya Allah Ta'ala, tidak terima terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, muslim dengan muslim yang lain jangan hasad. Saya lengkapi dulu terjemahannya. Wala tanajashu, jangan melakukan najash.
Najas itu secara definisi fikih itu menarik seseorang untuk membeli barangnya dengan iklan yang melebih-lebihkan fauqa wasfihi, dari hakikat yang dimiliki. Ya, makanya iklan itu nggak boleh berlebihan, Pak. Sehingga kemudian intinya apa? Gambling, padahal sebenarnya orang tertipu. Jadi menarik orang pada barangnya. Orang mensifati barang yang dia jual dengan sifat yang lebih, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Bahkan kadang menggunakan orang untuk apa? Testimoni, yang testimoninya bukan apa? Bukan fakta gitu ya. Ini asli dalam fikih, dalam jual beli. Tapi maksudnya najas ini adalah apa? Menarik seseorang pada tujuan yang diinginkan, supaya apa? Dia bisa mengambil apa yang dimilikinya dengan cara yang tidak terasa. Nah, ini kan menipu. Contohnya apa? Ngajak orang investasi padahal dia paham bahwa investasi itu bodong gitu ya. Dengan apa? Subhanallah. Kemarin itu saya subhanallah ada reuni di pesantren saya lama. Itu subhanallah, ustadz itu nggak bisa gajian dalam 1 bulan karena ada salah satu ustadz ditawari oleh, ya ada ikhwan gitu datang untuk apa? Investasi. Padahal uang yang diinvestasikan adalah uang apa? Uang SPP untuk gajian. Ya, subhanallah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, uang amanat, sedekah, bagi yang memegangnya la yajuzu ayyadhahu fil mukhatarah, enggak boleh ditaruh untuk sesuatu yang mengandung resiko hilangnya. Contoh apa? Uang sedekah diinvestasikan, haram hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena itu uang amanat. Ya, maka sesuatu uang yang bersifat amanat enggak boleh apa? Enggak boleh diputar untuk sesuatu yang tadi ya resikonya lebih banyak ya. Maka tadi uang sedekah enggak boleh diinvestasikan. Makanya akhirnya kemudian saya sampaikan kepada para asatidzah berkaitan dengan kajian fikih madhab itu disebutkan, bahkan ini juga madhab beberapa ulama yang lain. Makanya di pondok ada uang sedekah menerima, enggak boleh diinvestasikan, makanya pondok jual material kadang enggak boleh. Ya. Kecuali menurut pendapat sebagian wakaf. Dalam mazhab Syafi'i wakaf dengan harta itu pun lemah gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i. Ala kulli hal. Jemaah sekalian dirahmati Allah, jangan tanajus tadi ya. Jadi menarik seseorang pada tujuannya, tujuan kepentingannya, sehingga kemudian dia tertipu tanpa terasa ya. Nah, dalam jual beli baik ada namanya bai'un najas. Bai'un najas itu tadi ya, menyampaikan barang, mensifatinya dengan sifat yang bukan hakikat di barang tersebut. Oh ini bagus, jeruknya manis semuanya, ada testimoni, ada orang yang kemudian merasakan jeruknya padahal apa? Asam semuanya gitu ya. Taib. Ini najas ya namanya. Jadi maksud di hadis ini apa? Sama saudara dengan seorang muslim dengan muslim yang lain apa? Jangan gampangan menipu saudaranya. Ya. Karena ini terdapat apa? Kalau berkaitan dengan pokok hadis yang disampaikan oleh Rasul dalam khutbah, wadah apa? Mendolimi hak hartanya. Ya, mendolimi hak hartanya. Jadi kita selalu melihat harta saudara kita itu terjaga. Jangan sampai hati kita gampangan untuk merusak hartanya dengan cara diantaranya apa? Menipunya demi kepentingan kita. Tuh ya.
Kemudian berikutnya wala tabaghadhu, dan janganlah kalian saling membenci. Maka hubungan sesama muslim, sesama mukmin itu adalah apa? Saudara. Saling mencintai satu dengan yang lainnya sesuai dengan apa? Imannya. Semakin bagus imannya, maka cintanya semakin lebih, ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Tidak menyapa satu dengan lainnya. Nah, sunnah salam itu sudah hilang. Rasulullah SAW memerintahkan salam kita kepada muslim itu ditebarkan untuk muslim yang kita kenal maupun muslim yang tidak kenal, ya. Nah, tapi sunnah salam ini apa? Mulai hilang. Tayyib. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan menjual atas penjualan saudaranya. Jadi bersaing dalam dagang, baik ini dagang online maupun dagang apa? Langsung gitu ya, atau offline gitu ya. Jadi bersaing dengan sampingnya, jual HP mamanya, ini HP dijual. Ini saudaranya sedang transaksi, belum ada selesai transaksinya, ini belum disepakati antara jadi membeli atau apa, nggak jadi dan meninggalkan. Maka kemudian si pedagang bilang, saya punya barang lebih bagus, lebih murah, mereknya sama. Oh, ini haram, nggak boleh hukumnya, ya. Thayyib. Ketika masih ada dalam transaksi nggak boleh, ya. Nah, semacam ini juga ada riwayat, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhih wa la yakhtubu ala khitbati akhih. Jangan menjual atas penjualan saudaranya. Tadi yang penjelasannya seperti itu. Begitu pula Pak, meminang atas pinangan saudaranya. Mau lagi dipinang, belum apa? Belum ada kejelasan yang apa, pinangan ini putus ataukah tidak, tapi apa? Malah dipinang sama yang lain, ya. Atau menerima pinangan orang lain padahal dia sedang berada dalam apa? Pinangan yang lainnya. Ini enggak boleh hukumnya, ya. Tayyib. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, jangan mendoliminya, jangan mendoliminya. Maka inilah keistimewaannya sahabat siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dalam satu riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah pernah menyebutkan, mungkin sebagian bapak-bapak pernah mendengarnya, akan masuk dari pintu masjid ini seorang penghuni surga. Maka yang masuk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ardhah. Besoknya Rasulullah bersabda lagi, akan masuk dari pintu masjid ini seorang dari apa? Ahli surga. Maka yang masuk adalah sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ardhah. Besok lagi Rasulullah menyebutkan itu. Maka Abdullah bin Umar yang memiliki ghibthah, ini bedakan antara hasad dengan ghibthah atau ghabthah. Ghibthah itu apa? Cemburu dalam kebaikan. Kalau hasad, tidak suka kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap kenikmatan itu sirna, hancur. Ini definisi hasad, sebagian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Jadi kalau ghibthah itu baik. Ada seorang punya anak kok soli-soli banget, kita pengen anak kita seperti itu, ini namanya ghibthah, ya. Jadi dibedakan antara ghibthah dan hasad. Maka sahabat Abdullah bin Umar yang ada ghabthah tadi terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin untuk menginap di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Melihat, ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata sholat tahajudnya enggak lebih bagus daripada sahabat apa?
Abdullah bin Umar. Aktivitas sholatnya Abdullah bin Umar jauh lebih banyak daripada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda. Maka kemudian Abdullah bin Umar bertanya, apa sih yang membuatmu istimewa bahwa Rasul menyebutkan akan masuk dari pintu masjid ini seorang penghuni surga, ternyata yang masuk adalah kamu, dan itu disebutkan 3 kali. Maka saat menyebutkan dia tidak punya keistimewaan yang lebih daripada sahabat yang lain. Cuma Abdullah bin Umar melihat setiap malam sebelum tidur saat ini dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jika pagi tadi ada saudaraku yang menzalimi diriku, menyakiti diriku, intinya punya hubungan yang tidak baik dengan Sa'ad, maka Sa'ad kemudian mengatakan faghfir lahu warhamhu, berikan ampunan untuk dia dan rahmatilah dia. Nah, coba, ini sebuah nilai yang tinggi. Makanya salah satu sifat yang baik, sifat ketakwaan itu apa? Wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan orang lain, ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di pagi hari mengatakan, "Mam minkumul barihah mithla Abi Dhamdham." Siapa yang tadi malam sudah seperti Abu Dhamdham? Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, malana li Abi Dhamdham?" Wahai Rasul, ada apa kami harus seperti Abi Dhamdham? Maka Rasul menyebutkan bahwa Abu Dhamdham tadi malam itu dia berdoa kepada Allah bangun malam. Dia katakan begini, ya Allah, aku itu tidak laisa li dunya unfikuha, aku tidak punya dunia yang aku wakafkan. Aku juga tidak punya harta yang aku sedekahkan. Akan tetapi mungkin tadi siang ada saudaraku yang mendolimiku, menyakitiku, mencelaku, maka apa yang mereka lakukan semua itu berikan ampunan untuk mereka dan rahmatilah mereka. Nah, ini Abu Dhamdham, ya, keistimewaan Abu Dhamdham. Maka jangan sebaliknya malah melakukan apa? Kedzaliman, baik mendolimi hartanya, mendolimi kehormatannya dengan menceritakan keburukannya, atau apa? Mendolimi keselamatannya. Tayyib, wala yakhduluh, jangan pula merendahkannya, ya. Jangan pula merendahkannya. Kadang saat emosi tidak sadar lidah kita itu kemudian apa? Merendahkan orang. Meskipun orang itu dianggap mungkin pembantu kita atau apa, ya. Makanya kadang kita harus awas dalam hal itu. Maka pernah terjadi perdebatan antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah, sampai hidungnya sahabat Abu Dzar itu membengkak, marah. Maka kemudian Bilal itu direndahkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan mengatakan, cukup wahai anaknya budak hitam. Padahal statusnya sahabat Bilal, beliau sudah merdeka, ya kan? Tayyib. Maka apa yang terjadi? Bilal diam kemudian pergi. Maka menyesal sekali sahabat Abu Dzar dengan apa yang beliau ucapkan. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, menyampaikan kesalahannya kepada Bilal. Maka Rasulullah menyebutkan kepada sahabat Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu seorang yang di dalam dirimu masih ada bekas-bekas jahiliyah, sisa-sisa jahiliyah. Jadi merendahkan seseorang karena status sosialnya atau karena apa,
Itu bagian daripada apa? Karakter jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah kan apa? Jadi status sosial dia dari kabilah, umpamanya dari Quraisy itu akan dianggap tinggi. Kalau bukan dari Quraisy dianggap rendah. Apalagi apa? Tidak jelas. Dia berasal dari kabilah yang dikenal di Mekah, maka akan direndahkan. Maka Rasul menyebutkan tadi, innaka mru'un fika jahiliyah. Maka kemudian Abu Dzar datang kepada Bilal, meletakkan kepalanya di tanah. Kemudian mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, seandainya hatimu bisa ridho dengan menginjakkan kakimu di kepalaku, maka injakkan. Ya, maka kemudian Bilal mengangkat sahabat Abu Dzar dan memeluknya. Ya, subhanallah. Jangan mendolimi. Dan kita harus sadar setiap kedoliman yang keluar dari kita itu harus kita sadari, kita akui bahwa itu salah. Kadang orang itu bersikukuh, nggak mau mengakui kesalahannya. Kesalahan iblis terbesar itu diantaranya apa? Sudah salah tapi melakukan pembenaran. Ya, sehingga kemudian Allah tidak mengampuni. Allah mengampuni Adam dan memberikan petunjuk bagaimana cara memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan memberikan hidayah apa? Kalimat doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kenapa iblis tidak diarahkan oleh Allah Ta'ala menuju pengampunan? Karena iblis salah tapi apa? Melakukan pembenaran atas kesalahannya. Dan ini adalah sebuah kerusakan. Maka kalau kita mendolimi hak saudara kita, termasuk diantaranya kadang lidah seseorang secara tidak sadar itu menjelekkan saudaranya, maka kita harus berbesar hati untuk meminta maaf, ya, berbesar hati untuk meminta maaf atas apa yang kita lakukan, meskipun itu statusnya adalah pembantunya bapak. Ya, tayyib. Kemudian berikutnya, wala yakdzibuh, ya, dan jangan pula membohonginya, ya, jangan membohonginya. Nah, meskipun makanya di dalam Islam dimakruhkan ngajari anak sulap, bahkan makruhnya ini tingkatannya makruh tanjih, mendekati keharaman. Kenapa? Sulap itu adalah karakter kebohongan. Kenapa? Supaya anak itu tidak gampangkan urusan bohong. Bapak kalau tahu Imam Bukhari, suatu ketika Imam Bukhari ingin mengambil hadis dari seseorang. Ini Imam Bukhari dalam urusan kejujuran itu sangat-sangat ketat sekali. Makanya inilah syarat dalam Imam Bukhari, keunggulan Imam Bukhari adalah dalam syarat di antara urusan kejujuran. Maka ketika ingin mengambil hadis dari seseorang, orang tersebut sedang apa? Mengundang burung dengan apa? Jadi burung menebarkan makanan gitu ya, ditebar, kemudian burung datang, kemudian ditangkap. Imam Bukhari nggak jadi ngambil hadis dari dia, pulang. Ya, wah, kalau kita sih nggak sampai segitunya, Pak ya. Di level kita nggak sampai segitunya gitu. Imam Bukhari sampai sebegitunya, ya. Imam Ibnu Qayyim itu pernah bercerita, beliau datang ke Ibnu Taimiyah nangis, gurunya Ibnu Taimiyah ini. Kenapa Ibnu Qayyim menyesali? Maka suatu ketika ada seekor semut mondar-mandir, Ibnu Qayyim kemudian menjatuhkan apa? Sepotong roti. Maka semut ini karena jiwa solidaritasnya tinggi, dia nggak langsung menikmati roti itu sendirian, dia panggil temannya. Ketika temannya datang, Ibnu Qayyim usil gitu ya, rotinya potongan roti diambil. Semut tadi mondar-mandir nyari, maka temannya apa? Balik. Rotinya dijatuhkan lagi. Subhanallah. Semua tadi coba, dia kemudian manggil temannya lagi. Diambil potongan roti tadi, dan itu 3 kali. Yang keempat kalinya
temannya tidak percaya, maka dia dihukum sampai mati. Loh, semut itu dalam urusan bohong, bagi mereka itu adalah urusan yang sangat besar sekali, ya. Makanya tidak halal kedustaan kecuali di 3 tempat. Dulu sering saya sampaikan, ya. Mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai, pihak muslim yang bertikai, 2 kelompok yang sedang bertikai, 2 orang yang sedang bertikai. Kemudian yang kedua, dalam urusan canda, yang candanya ini untuk mengambil simpati. Canda kepada, seperti Rasul canda apa? Kepada ibu-ibu, tapi candanya benar Rasulullah SAW. Atau candanya suami, pokoknya Umi paling cantik deh, hidungnya mancung padahal nggak mancung loh. Itu boleh, ya. Kemudian yang kedua, Rasul pernah jadi sahabat habis bertamu gitu, itu kebingungan. Karena apa? Ontanya nggak ada. Kemudian Rasul mengatakan kepada orang tersebut kurang lebih, sudah, kamu nggak perlu khawatir, jangan panik. Nanti aku akan kasih kamu anak unta. Ya. Maka sahabat ini mengatakan, wahai Rasul, apa yang bisa aku manfaatkan anak unta itu sebagai kendaraan? Ya. Tayyib. Maka akhirnya mereka duduk lagi sama Rasulullah SAW. Setelah hajat mereka selesai, maka Rasulullah SAW meminta untuk dibawakan kepadanya unta yang bukan anak-anak lagi, bukan bayi unta, tapi unta yang besar. Maka orang ini mengatakan, wahai Rasul, katanya tadi apa? Anak unta. Maka Rasul menyebutkan, wahal talidun naqatu ilan nuq. Bukankah dia memang anak unta, bukan, maksudnya bukan anak kuda gitu kan. Ini candanya Rasul, ya. Bukan anak kuda. Memang kan ini tetap meskipun dia sudah tua, sudah sudah kuat, kan tetap dia anak unta, bukan anak kuda gitu kan. Thayyib. Nah, ini dikasihkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam peperangan. Karena peperangan itu ada apa? Tipu muslihat, strategi, itu diperbolehkan, ya. Thayyib. Jangan mendustai saudaranya, membohongi saudaranya. Wala yahqiruh, jangan menghinanya, ya. At-taqwa hahuna. Rasul menyebutkan takwa itu di sini sambil menunjukkan jarinya ke dadanya. Takwa itu di sini. Beliau menunjukkan, mengarahkan ke dadanya 3 kali. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa urusan orang gampang merendahkan saudaranya, kehormatan saudaranya itu lemah, itu menunjukkan bahwa hatinya sedang tidak baik. Ya, makanya Imam Bukhari rahimahullah yang diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Adz-Dzahabi mengatakan di dalam Syiarul Anlam An-Nubala mengutip perkataan Imam Bukhari rahimahullah, di mana Imam Bukhari pernah berkata, ya, Imam Bukhari pernah berkata, saya agak lupa redaksinya. Inilah arju an alqallah wala yuhasibuni ahadun an niktabtuh. Salah satu harapan terbesarku nanti saat aku nanti berada di hadapan Allah di persidangannya, di hisabnya, adalah tidak ada seorang pun yang nuntut bahwa aku pernah menggibai dia. Maka Imam Adz-Dzahabi itu nangis ketika membaca ini. Maka beliau kemudian mengatakan, Shadaqa Abu Abdillah, betul apa yang dikatakan oleh Abu Abdillah. Kalau kita, kata Imam Adz-Dzahabi, kalau kita meneliti Imam Bukhari ketika berkomentar tentang perawi berkaitan dengan cacatnya, padahal sah seorang perawi berbicara tentang cacatnya perawi karena berhubungan dengan apa? Berhubungan nanti dengan hadis yang akan dia riwayatkan, statusnya seperti apa. Maka Imam Bukhari kalau berkomentar tentang perawi itu beliau sangat hati-hati sekali. Maka kata Imam Adz-Dzahabi,
Maksimal beliau mengatakan kepada perawi kalau umpamanya punya cacat, itu beliau katakan fulanun fihi nadhar au fulanun fihi maqal. Oh, fulan ini masih perlu dianalisa lagi. Jarang sekali Imam Bukhari mengatakan fulanun kadzab, fulan ini adalah pendusta besar. Loh, kenapa? Wadzalika li safai qalbi. Ya, kata Imam Adz-Dzahabi, yang demikian itu karena jernihnya hatinya Imam Bukhari. Makanya Rasulullah SAW tadi menyebutkan dalam hadis ini berkaitan jangan hasad kepada saudaranya, jangan mendoliminya. Ya, beliau kemudian sambil mengisyaratkan jarinya diarahkan ke dadanya. Takwa itu di sini. Artinya kalau orang itu semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan gampangan dalam mendolimi saudaranya, membohonginya, hasad kepadanya, ya. Dia selalu memberikan haknya sebagai seorang muslim. Kemudian di ujung Rasulullah SAW bersabda, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup seorang dikatakan jelek, dikatakan buruk kalau dia merendahkan saudaranya muslim. Kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Di ujung, di penutup Rasulullah menyebutkan setiap muslim terhadap muslim yang lain haram untuk menumpahkan darahnya, untuk mendolimi hak hartanya, dan untuk menguakkan kehormatannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lah, inilah hak sesama muslim yang perlu diperhatikan tadi, ya, bahwa kita wajib menjaga semua yang dimilikinya, kehormatannya. Ya, kehormatannya ini tidak kemudian kita lecehkan meskipun dia punya aib. Kalaupun ada menceritakan, itu mungkin dulu pernah saya sampaikan tidak dikatakan ghibah. Salah satu diantaranya dari 6 kondisi orang tidak disebut ghibah meskipun dohirnya kelihatan ghibah. Sebagian disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Salah satu diantaranya apa? Ketika menyebutkan tentang seseorang yang tidak jelas kalau profilnya nggak disebutkan secara rinci. Contoh, Atok, nama tabi'in yang bernama Atok itu kan banyak. Ada Atok Al-Khurasani, ada Atok bin Robah. Maka Imam Az-Dzahabi sampai menyebutkan begini, Atok yang ilatnya, yang dia rambutnya keribu, hidungnya pesek. Tayyib. Boleh enggak? Itu termasuk ghibah enggak? Enggak, kalau yang dimaksud adalah tujuannya tadi mengenalkan itu. Kemudian gini, Ahmad yang mana sih? Itu loh, Ahmad yang juling matanya gitu loh. Itu nggak tergolong ghibah. Karena fungsinya tadi supaya orang lebih jelas. Oh, spesifik yang maksud ini loh gitu loh. Nah, itu diperbolehkan, ya. Jadi selain daripada itu kita wajib menjaga kehormatannya tadi, ya, menjaga hartanya. Cukup sampai di situ, ya, nanti akan kita lanjutkan ke hadis yang lain. Sebenarnya kemarin tentang kaidah amar ma'ruf nahi mungkar belum selesai, ya. Tapi kita hari ini membahas tentang hadis tentang hubungan sesama muslim tadi, ya. Ini jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Saya nggak bisa menjawabnya, ini berat, pertanyaannya berat. Tidak boleh berfatwa tentang seseorang kecuali ulama. Itu penting sekali. Kadang kita gampang sekali berfatwa tentang orang ini begini, nggak boleh kecuali dia adalah ulama. Dan itu termasuk fatwa. Dan ketika berfatwa tentang seseorang, dia harus meneliti sedalam-dalamnya tentang pemikirannya itu seperti apa. Pernah nggak diskusi? Pernah nggak? Itu penting sekali.
Bapak tahu Sa'id bin Jubair itu pernah duduk sama seorang penceramah di zaman tabi'in. Saya lupa namanya. Dia duduk sama penceramah itu. Yang penceramah itu ketika berbicara dia agak ngawur. Dia duduk mendengar dan tidak memotong satu kata pun sampai selesai. Di mana penceramah ini dikenal di zaman tabi'in. Saya lupa namanya, subhanallah, nanti akan saya teliti lagi. Di mana dia katakan cerita tentang di surah Al-Kahfi tentang Nabi Musa, tentang Musa yang ada dengan Khidir itu bukan Musa bin Imran yang sezaman dengan Fir'aun. Dia ngomong kemana-mana tentang itu. Maka kemudian Sa'id bin Jubair memastikan dulu, datang kepada Abdullah bin Abbas, ceritanya fulan bahwa di ayat itu bukan Musa bin Imran yang sezaman dengan Fir'aun. Maka kemudian jawabannya Abdullah bin Abbas apa? Kadzaba adullah. Orang itu bohong. Kalimatnya Abdullah bin Abbas apa? Kadzaba adullah. Kalau diterjemahkan letterlek itu musuhnya Allah itu bohong. Musuhnya Allah kan berarti kafir, Pak. Tapi bukan berarti kemudian para ulama memberikan komentar ketika menceritakan tentang ini, maka orang itu tidak dihukumi kafir. Maksudnya Abdullah bin Abbas kadang kalau disalahpahami kemudian apa? Ini gampang mengkafirkan nanti malah. Maksudnya Abdullah bin Abbas ini sebuah peringatan dalam urusan sebuah khobar. Khobar itu maksudnya khobar wahyu di sini. Orang nggak boleh apa? Ngawur. Ya. Maka dia harus mencari kepada yang lebih tahu. Ini maksudnya Abdullah bin Abbas, supaya orang dalam urusan ilmu itu, dalam urusan validitas itu ketat gitu loh. Tapi setelah itu Sa'id bin Jubair itu coba sama orang ini dia tetap bermuamalah. Dia kadang duduk, kadang mendengar nasihatnya karena memang nasihatnya bagus. Cuma dalam urusan periwayatan tadi apa? Dia enggak tasabut tadi ya. Ini satu cerita tentang Sa'id bin Jubair. Maka sudahlah, kita dalam urusan itu subhanallah harus berhati-hati, intinya harus berhati-hati. Bahkan kadang dalam urusan ini gimana cara menjustifikasinya? Orang kadang ada banyak orang selain kita yang kadang ilmunya jauh tinggi. Cuma mungkin gini, boleh memberikan peringatan kalau dia berbicara tentang sifat Allah. Yang sifat Allah tentang ini jangan diambil, itu diperbolehkan. Tapi kalau secara umum kemudian mengatakan menjustifikasi, pokoknya jangan dengar sama sekali. Nah, ini hal yang sangat berbahaya. Karena sudah justifikasi terhadap person. Maka ada istilah tabdi, tafsik dan takfir, itu harus memenuhi syarat. Ada istilah namanya mawani dan syurut. Mawani penghalang, syurut bahwa orang mengatakan itu dia harus harus ketemu langsung dengan orangnya. Dia memberikan penjelasan, adanya diskusi yang panjang. Kemudian dia ada mawani enggak? Oh, dia mengatakan itu karena takwil. Oh, dia mengatakan itu karena tidak tahu. Oh, dia mengatakan itu karena memang terjadi kesalahan. Ya, terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan itu maksudnya apa? Contoh begini. Ada sahabat namanya Utsman bin Mat'un. Di zamannya Umar itu mabuk, Pak. Di zamannya Umar orang yang mabuk itu dihukumi berapa? Cambuk sampai 100 kali. Dicambuk 100 kali. Karena memang kan hukum pemabuk kan enggak ada enggak ada
hukumannya itu nggak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian ditanya, kok kamu mabuk? Sudah diharamkan di dalam Al-Quran. Di surah Al-Maidah ayat 90-an itu disebutkan keharamannya. Maka jawabannya Utsman bin Mat'un apa? Loh, bukan Utsman bin Mat'un, Qudamah bin Mat'un. Jawaban Qudamah bin Mat'un apa? Loh, khamar itu nggak haram buatku. Coba. Mengatakan khamar nggak haram, itu kan bisa kufur, Pak. Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi apakah Umar langsung kemudian menghakimi Qudamah bin Mat'un kufur? Enggak. Di-cross check dulu sama Umar. Loh, kenapa kamu mengatakan tidak haram? Karena Allah berfirman di urutan itu ada ayat laisa alaikum junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Enggak apa-apa orang beriman makan apa saja selama mereka iman, takwa, iman dan amal solih. Jadi selama saya takwa, selama saya ihsan, maka apa? Saya boleh minum khamr. Oh, ini masalahnya. Salah apa? Salah paham. Maka Umar kemudian mengatakan ayat ini itu di urutan ayat pengharaman khamr, sebab turunnya karena sejak khamr itu diharamkan di yang keempat kalinya. Jadi kan pengharaman kan bertahap-tahap. Yang keempat kalinya, yang final itu, maka sahabat bertanya, wahai Rasul, lalu gimana status sahabat-sahabat kami yang meninggal di perang Uhud, di perang Badar? Sementara apa? Pengharaman khamr belum final. Dulu kan apa? Haram minum khamr ketika mau sholat. Jadi ketika jauh dari waktu sholat boleh, gitu kan? Seperti dalam surah An-Nisa. Terus gimana status mereka? Maka turunlah ayat. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi di waktu itu minum khamrnya mereka belum tertulis apa? Dosa. Maksud ayat itu demikian. Bukan kemudian selama iman, selama amal soleh kemudian boleh apa? Minum khamr. Oh, akhirnya Umar tidak jadi menghukum Qudamah bin Mat'un karena apa? Al-khata'u fit ta'wil, salah dalam takwil. Lah, itu perlu ada diskusi, Pak. Enggak gampang kemudian hanya kabar ini tentang fulan kemudian kita menghakimi. Toh yang mendiskusinya adalah apa? Kapasitasnya ulama, betul. Itu, ya. Berhati-hati dalam urusan ini. Allahu a'lam bishawab. Cukup, Pak, ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.